Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi, yaitu tentang cara install driver, semua driver ya, install driver laptop di semua merek laptop ataupun di semua versi Windows. Bisa mas, bisa. Ini untuk semua versi Windows 7, Windows 8, Windows 10 ataupun Windows 11 ya. Karena saya sering pakai software ini. Jadi untuk softwarenya saya di sini sudah mendownloadnya ya, namanya itu driver pack versinya 17 ya. Ukurannya 12 GB. Nah, ini teman-teman bisa download di Google banyak ya. Cara downloadnya ya tinggal ketik aja download driver pack offline installer kayak gitu. Offline ya, offline installer kayak gitu. Nah, cara menjalankannya gimana? Ya tinggal diklik kanan saja. Ketika diklik kanan, pilih open with dan opennya menggunakan Windows Explorer. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi di sini teman-teman eh, tinggal di double klik saja ya, atau misalkan cek dulu bagian device manager ya. Caranya seperti ini. Di sini kan biasanya banyak banget driver-driver yang belum terinstall ya, yang bertanda seru gitu, atau di driver VGA display adapter ini masih basic ya, belum terinstall driver. Nah, oke lah ya. Cara menjalankannya tinggal di double klik saja. Nanti kalau ada tulisan yes no pilih yes saja ya. Nanti akan loading seperti ini. Jadi di proses loading ini ya kurang lebih 5 menit sampai 10 menit dia sedang mengecek tipe laptop kita, merek laptop kita ya, semuanya dicek dulu sama dia, sama aplikasi ini ya, Driver Pack Solution versi 17. Nah, saya percepat aja videonya ya. Saya dipotong-potong pada agak lama ini ya. Mengeceknya juga 10 menitan ini. Jadi ketika sudah dicek, maka tampilan awal driver pack solution ini seperti ini ya teman-teman ya. Nah, langkah saya. Teman-teman di posisi ini jangan klik setup komputer otomatis ya. Jangan. Dan jangan sampai teman-teman WP-nya jangan sampai nyala. Oke lah, silakan pilih mode ahli atau expert mode. Nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Di sini teman-teman klik pada tab software dulu, atau misalkan mau dipilih dulu boleh. Mau install driver apa, teman-teman di sini sudah disediakan banyak banget ya. Sudah dipilihkan oleh driver pack ini, tinggal di checklist aja. Kalau mau semua nggak apa-apa, kalau misalkan mau dipilih satu-satu boleh. Kayak gitu ya. Lebih baiknya sih dipilih yang paling penting itu Intel HD grafis atau driver VGA ya. Nah, untuk yang ini yang bawah ya, saya sarankan install direct saja. Nah, seperti ini teman-teman, kita install semuanya aja ya. Lalu di bagian tab software di sini hilangkan agar aplikasi-aplikasi yang tidak diperlukan dia terinstall sendiri ya. Hilangkan. Seperti ini. Nah, ini hilangkan. Lalu kita ke menu driver lalu klik install. Ya. Nah, di posisi ini pokoknya di sebelum install ya, itu internetnya harus keadaan mati. Ingat ya, harus dalam keadaan mati. Kalau misalkan lagi dalam keadaan online bisa berbahaya ya. Dia nanti nyambungnya ke web resmi. Terus installnya bakal lama banget. Bakal banyak banget aplikasi yang terinstall. Pokoknya banyak, nggak disaranin lah ya. Kayak gitu. Kalau misalkan udah terlanjur, maka di close aja dulu si driver packnya, lalu matikan internet, lalu install kembali driver packnya ya. Jalankan kembali. Seperti itu teman-teman. Nah untuk lama cepatnya penginstalan driver ini ya tergantung kecepatan laptopnya juga ya. Jadi masing-masing berbeda juga. Lalu untuk driver ini fungsinya untuk apa sih Mas? Fungsinya yaitu sebagai eh, wasit ya, kalau main bola itu wasit. Wasit. Jadi software untuk mensinkron antara hardware dan software itu sendiri. Contohnya misalkan USB kadang nggak berfungsi, itu bisa dikarenakan driver USB-nya belum terinstall. Terus layar nggak bisa redup, nggak bisa terang, nah itu dikarenakan drivernya belum terinstall. Terus Bluetooth nggak ada, ikonnya hilang misalkan, atau WiFi nggak berfungsi, nah itu drivernya juga belum terinstall atau belum terupdate. Ya kayak gitu teman-teman. Atau misalkan lampu keyboard nggak nyala, nah itu drivernya juga belum terinstall. Makanya driver itu sangat penting banget ya teman-teman ya. Jadi sangat penting banget. Ya makanya ibaratnya ya gimana ya, kayak manusia mah ya kayak kayak arwahnya gitu ya, arwahnya lagi kayak gitu ya.
Kalau misalkan teman-teman, saya emang nggak mau install ya, bebas ya. Cuman nanti fungsi-fungsi laptop itu yang nggak sempurna, nggak 100% berfungsi. Jadi cacat ya si laptopnya. Kadang ngeprint nggak bisa, atau kadang ke sambung proyektor juga nggak nampil ya, nggak bisa. Makanya driver ini sangat penting. Sebenarnya sih banyak cara install driver itu ya, nggak hanya pakai driver pack, banyak ada driver easy atau bisa teman-teman download satu persatu di Google banyak ya. Atau misalkan teman-teman mau download satu-satu ada caranya ya. Silahkan bertanya saja di kolom komentar ya. Mas, cara download driver satu persatu gimana gitu? Nggak semuanya gitu. Karena kan kalau driver pack ini kan ukurannya gede ya, 12 giga gitu. Jadi boros kuota ya. Nah, sambil ngobrol aja ya. Biasanya kalau install driver itu ya nggak semuanya mulus. Artinya nggak semuanya 100% berhasil. Ada yang terjadi error ya, entah itu ketika proses install driver laptopnya kehabisan baterai, atau kalau komputer mati lampu gitu ya, itu kan akan gagal. Nanti si laptopnya biasanya akan sering blue screen, sering restart sendiri kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman mengalami hal yang seperti itu, blue screen, terus laptopnya sering restart sendiri gitu ya. Nah, teman-teman harus menjalankan sistem restore. Artinya apa? Artinya mengembalikan sistem ke sebelum diinstal driver ya. Karena sering banget laptop yang error itu gara-gara driver. Gara-gara salah pasang driver seperti itu teman-teman, atau lagi install driver gagal. Nah, oke lah teman-teman, ini install drivernya sudah selesai ya, dan tanda seru di drivernya pun nggak ada ya, sudah 100% komplit ya ini. Kalau sudah silahkan di close ya, lalu kita klik finish ya. Kita klik finish saja. Nanti ketika kita close ya, nanti teman-teman disarankan untuk merestart laptopnya. Tetapi ada sebagian laptop dan PC ketika kita klik start menu atau icon Windows ini nggak terbuka, biasanya ada yang kayak gitu ya. Jadi teman-teman tinggal tekan di keyboard Ctrl Shift dan ESC ya. Kalau misalkan nggak bisa dibuka nih start menunya, silakan tekan di keyboard Ctrl Shift dan ESC. Silahkan ketika muncul tampilan ini, klik tanda panah kecil di sini. Lalu teman-teman di menu proses ini cari tulisan eh, Windows Explorer ya, Windows File Explorer yang ikonnya warna kuning ya. Biasanya di bawah sih. Nah, ini ya Windows Explorer. Nanti silakan klik kanan lalu akhiri tugas ya. Jadi end text. Silakan diakhiri. Nanti si layarnya akan putih atau hitam. Tidak apa-apa ya. Itu normal. Nah, akan putih seperti ini, nggak apa-apa. Nah, ketika layarnya putih seperti ini, jangan kaget ya. Emang semuanya kayak gini dulu. Lalu silakan klik file. Lalu di klik file ini silakan pilih run new task ya. Nanti silakan ketik lagi. Ketik apa mas? Ketik Explorer ya. Seperti ini. Explorer. Lalu silakan checklist dan klik OK. Maka si tampilannya akan normal kembali. Nah, silakan klik OK. Nah, normal seperti sedia kala. Lalu silakan teman-teman close dulu task manajernya ya. Dan teman-teman tes lagi atau misalkan refresh selama 5 kali. Klik kanan, refresh lagi, klik kanan, refresh lagi ya selama 5 kali. Sebanyak 5 kali. Nah, ketika sudah 5 kali, misalkan sudah di refresh, teman-teman coba lagi start menunya. Insya Allah bisa lagi ya, seperti itu.